مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, dalam konteks pelajaran dalam bulan puasa adalah apa itu puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri. Menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dilakukan pada bulan Ramadan selama 1 bulan. Ketentuan yang diwajibkan untuk berpuasa adalah sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu sekalian, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pasti puasa menurut yang kita pahami menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa maupun yang bisa membatalkan pahala-pahala puasa. Kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Maka keimanan itulah yang menjadikan dasar untuk melakukan kewajiban, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita melakukan puasa tidak sembarang puasa, tidak menahan makan dan minum, tapi punya syarat-syarat yang diwajibkan untuk beribadah puasa. Pertama adalah beragama Islam. Berarti kalau belum beragama Islam, tidak makan dari fajar sodik sampai terbenam matahari, maka belum dimakan
puasa, karena syarat pertama adalah beragama Islam. Nomor 2 adalah balik dan berakal. Sudah nyampe umur dan berakal sehat. Walaupun berakal tapi belum nyampe umur, maka belum kewajiban berpuasa. Walaupun sudah balik tapi tidak berakal, karena ada sesuatu yang menjadikan orang itu lupa maupun gila, itu tidak menjadikan kewajiban bagi orang itu berpuasa. Terus bagi orang yang nomor 3 adalah suci dari haid dan nifas. Ini tertentu bagi wanita. Maka walaupun bersyarat dengan Islam, balik dan berakal, tapi dalam keadaan haid, nifas atau istihadah, bukan, artinya haid dan nifas, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat adalah puasa atau punya kekuatan. Artinya apa? Dia tidak sakit, dalam keadaan kuat untuk berpuasa. Walaupun sudah Islam, balik dan suci dari hadas, haid, tapi dia dalam keadaan tidak mampu fisiknya karena sakit, maka itu pun bisa menjadikan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka berpuasa itu harus sesuai dengan syarat Islam, balik, akal, suci dari hadas, dan mampu untuk melakukannya. Itu syarat. Nah, adapun syarat bagi orang Islam yang sah berpuasa. Syarat-syarat sahnya berpuasa. 1 adalah Islam, 2 tamyiz, artinya orang-orang yang sudah bisa menentukan, artinya sudah mukallaf. Terus suci dari hadas, haid, nifas. Terus tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu di luar bulan Ramadan. Hukum berpuasa adalah rukun. Tadi syarat. 2 syarat pasti ada rukun berpuasa. Rukun berpuasa 1 adalah niat. Walaupun sudah punya syarat, tapi rukun tidak dilakukan, maka tidak sah untuk melakukan atau menjadikan nilai berpuasa. Pertama adalah niat. Karena apa? Niat di dalam puasa yang wajib sebelum terbit matahari atau sebelum fajar shadiq harus sudah melakukan niat. Itu syarat untuk diwajibkan menjadikan sahnya atau rukunnya berpuasa. Karena niat dilakukan pada harinya, pada pagi harinya, itu sudah tidak menjadikan berpuasa.
Karena apa? Berpuasa adalah suatu hal yang menjadikan kesungguhan untuk melakukan di awal kita melakukan. Sesuai sabda Rasulullah SAW, man lam yubayyid siyam qoblal fajr fala siyama lahu. Bagi orang yang tidak meniatkan puasa di malam harinya atau qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak dianggap puasa. Rukun yang kedua adalah meninggalkan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu termasuk rukun. Tidak cukup dengan berpuasa dari mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, tapi juga harus benar-benar meninggalkan yang membatalkan daripada puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, satu apa? Satu adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja. Kentut di air karena sesuatu yang bisa menerus ke perut menjadikan batal. Atau kita memasukkan sesuatu lewat hidung maupun telinga maupun mata, itu yang bisa menjadikan masuknya ke perut, maka menjadikan suatu yang membatalkan puasa. Kedua adalah muntahkan dengan sengaja. Muntah yang tidak dengan sengaja tidak membatalkan, tapi yang disengaja adalah akan membatalkan puasa. Yang ketiga adalah haid dan nifas. Ketika kita puasa di tengah hari haid, maka menjadi batal puasanya. Yang keempat adalah jima pada siang hari atau pada waktu fajar shadiq telah nampak, maka dia batal puasanya. Yang kelima adalah gila walaupun sebentar, itu juga menjadikan batal puasa. Yang kelima adalah mabuk atau pingsan sepanjang hari, itu pun bisa menyebabkan menjadikan batal berpuasa. Maka dalam hal ini penting sekali untuk kita pahami dari mulai kewajiban, rukun, syaratnya, dan batalnya puasa. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala dan menjadikan sah, tercatat dalam puasa yang diridhoi Allah dan disahkan oleh hukum-hukum syariat. Inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua yang berpuasa diberikan kekuatan zahir dan batin, dan diberikan kepahaman sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita sebagai umat yang selalu belajar dan belajar, mudah-mudahan selalu diingatkan dan diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala lewat dari manapun ilmu datang.
semoga bermanfaat bagi kita semua. Kiranya bermanfaat bagi kita semua dalam berpuasa di tahun ini, menjadikan pahala dan menjadikan suatu amalan yang makbulan, yang diterima di sisi Allah. Jadi saya dari awal dan sampai akhir ini banyak kekurangan dalam penyampaian, itu semata-mata kebodohan saya, dan minta maaf, dan apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kalam wa bil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.